Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa STIS Tembi Bandung, NPM 10119030. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam 6, yaitu tentang Ma'rifatur Rasul. Materi pertama, saya akan menjelaskan hazatul insan illa rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga dimensi fisik. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta Rabb. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapa ataupun lingkungan sosial. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Sang Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Wujudul Khalik, kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Allah sebagai pencipta Rabb di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alasyatu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya yang mengakui Allah sebagai Ilah. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya,
menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatul Mudaromah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik bagi manusia yang diciptanya, karena sesuai dengan fitrah manusia, Allah sebagai pencipta mengenai ciptaannya secara pasti hingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Tanpa petunjuk berarti hidup manusia menjadi tidak teratur, dan tanpa arah tujuan ia mengikuti hawa nafsunya yang tidak jelas kemana arahnya. Mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar. Hidayatur Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Ma'rifatul Khaliq. Petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat Kayuniyah. Minhajul Hayah. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Menurut Ushino, keteladanan dari segala aspek kehidupan Rasulullah dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan ini. Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi kedua adalah Makanatur Rasul. Kedudukan Rasul. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya. Melaksanakan keperluannya, dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasulullah, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi Surat 18 ayat 110. Insan
adalah manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-adakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 7-9. Nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya, sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul. Juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Jizim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat, badannya yang kuat, tingginya sedang dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat dalam Sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari Sirah Nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. As-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasalilul hayah, sarana hidup, yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat, petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Fiqh ahkam, fikih hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum, fikih ahkam yang digunakan dalam dalil, juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64-65. Rasul minal mursalin, Rasul di antara rasul-rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
selain sebagai hamba biasa, juga sebagai rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Tabligh risalah, menyampaikan risalah. Peranan rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan. Karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawanya manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 28 dan surat Al-Ahzab ayat 39. Adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan rasul. Bukti bahwa rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. Imamatul umat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 71. Dakwah nabawiyah, dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan, keadaan, dan respon setempat. Misalnya, Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Syur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fikih dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 40. Materi ketiga yaitu wajhifatur rasul, tugas rasul. Tugas rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dianullah. Tugas rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup, usaha menyampaikan risalah secara berkesan, dan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dianullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan
peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khalifah, membangun jizal, minhajud dakwah, dan merelasikan risalah. Hamilu risalid dakwah, mengemban risalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia mahariwatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenalkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia tentang kaifatul ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita mendapati berbagai macam perintah ibadah, yaitu sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat diketahui dari apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah, pedoman hidupan. Beliau menyuruh umat manusia kepada ajaran Islam secara utuh agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat yakini berupa tauzihun, pengarahan, dan nasihatun, nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Dengan at-tarbiyah, manusia akan terbimbing menjadi seorang rabani sebagai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. Ikmatu dinillah, menegakkan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikamatul khalifah, menegakkan khalifah yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Kesadaran terhadap penyebaran risalah inilah yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan futhat ke berbagai penjuru Zariah Arab dan seluruh penjuru bumi, sehingga khilafah Islamiyah berdiri kokoh, berkuasa, dan memimpin bumi. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam rangka iqamatu dinillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan binaur rizal, membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Makkah, kekuatan inti dakwah tersebut adalah para asyihabatunal awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka mengikuti Baiat Aqabah. Khususnya adalah Baiat Aqabah II, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nakib pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan minhajud dakwah, metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Ahakul karimah, artinya bahwasannya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum atau syariat, artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki
dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat 48-50. Metode dakwah tarikiyah yang digunakan amatlah luas dan lapang. Tentu saja dengan memperhatikan hal-hal berikut: terjaganya prinsip keamanan dan pertumbuhan dakwah dalam berbagai situasi dan kondisi. Di antara contoh metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melakukan metode dakwah Syria sembunyi-sembunyi pada orang-orang yang terseleksi, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah Zahiriyah terang-terangan. Metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam, menghindari kontroversi dan mengambil langkah defensif bertahan terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan kepada dakwah. Mengambil kebijakan untuk membolehkan orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan jiwa dan menjaga pertumbuhan dakwah. Memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah, Ethiopia, kerajaan Kristen. Memanfaatkan hukum jiwar suaka yang diberlakukan masyarakat musyrik agar memperoleh keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Contoh, Abu Bakar mendapat jiwar dari Ibnu Dagnah sehingga ia bebas beribadah tanpa gangguan. Rasulullah SAW mendapatkan jiwar dari Mut'ham bin Adi sehingga aman kembali ke Mekah setelah dakwahnya ditolak di Taif. Mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah. Wajibuna nahwar Rasul, kewajiban terhadap Rasul. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sebagai utusan Allah mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, tashiqudu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Salah satu contoh teladan bagi kita dalam hal ini adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, yang dalam berbagai momen selalu menjadi orang yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah SAW. Ia termasuk golongan laki-laki yang pertama beriman di dalam Islam. Ia pula banyak mengorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Dialah orang yang tanpa ragu segera membenarkan peristiwa Isra Miraj yang dialami Nabi saat orang-orang mendustakan peristiwa itu. Dialah yang menjadi teman Nabi dalam perjanjian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Ta'athu fima amar, menanti apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalani bagi mereka yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Ketiga, ittanabu ma'anna anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Keempat, lana budulaha illa bima syara'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyaratkan, dicontohkan oleh beliau. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Perilaku ibadah dengan mengikuti hawa nafsu, sekehendak hati,
adalah mirip perilaku orang-orang musyrikin. Kelima, mahabbatu man ahabahu, mencintai orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang benar mencintai Nabi pastilah orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagai sesama hamba beriman, sebagai sesama pencipta Nabi, kita harus saling mencintai dan menyayangi. Yang keenam, ihya sunnati, menghidupkan sunnahnya. Ketujuh, iksaratus salawati alaihi, memperbanyak bersalawat kepadanya. Kedelapan, ittiba ummahiji, mengikuti manhajnya. Wajib bagi mereka yang mengaku beriman dan mencintai Allah dan Rasul-Nya untuk ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesembilan, wirasatu risalatihi, mewarisi risalahnya. Artinya, kita harus melanjutkan risalah beliau dalam rangka menebarkan petunjuk dan agama yang benar sehingga diikuti dan dikenal keunggulannya oleh seluruh umat manusia. Materi kelima yaitu nataizu ittibair rasul, hasil dari mengikuti Rasul. Seorang yang berittiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Memperoleh mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Memperoleh rahmatullah, rahmat Allah, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 132. Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya. Yakini belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Memperoleh hidayatullah, petunjuk Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa petunjuk Allah Ta'ala. Maka dengan berittiba kepadanya kita akan memperoleh hidayah Allah, dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 52. Memperoleh karunia musahabatul akhari fi jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya dengan pahala yang sangat besar, yaitu bukan saja sekedar masuk surga, tetapi akan ditempatkan bersama-sama dengan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan, yaitu nabi-nabi, para syadikin, orang yang benar atau teguh keimanannya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh.
memperoleh asy-syafa'ah, syafaat di hari akhirat kelak. Syafaat menurut istilah yaitu menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Jadi, orang yang mendapatkan syafaat maksudnya adalah orang yang mendapatkan rekomendasi perlindungan, keselamatan, dan pembelaan di akhirat kelak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Memperoleh nadharatul wajhi, keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22-23. Memperoleh karunia mujawaratul Rasul, berdampingan dengan Rasul. Mereka yang ittiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Di antaranya adalah orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang memperbanyak sholat atau sunnah, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang memperbanyak sholawat, orang-orang yang merawat, menjantuni, dan membantu anak-anak yatim, orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi salehah, orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Memperoleh izzatun nafs, kemuliaan jiwa. Oleh karena izzah Islam inilah prajurit biasa seperti Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu mampu berkata di hadapan panglima perang Persia Rustum dengan sebuah kalimat yang menggetarkan. Memperoleh al-falah, keberuntungan, yakni keselamatan, kemenangan, hanya itu saja keberhasilan yang besar. Maaf bila mana ada salah perkataan baik ucapan ataupun lisan. Atas perhatiannya orang-orang kami ucapkan terima kasih. Bila mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar Rasul jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur surat 24 ayat 51. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila mana ada salah perkataan baik ucapan ataupun lisan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.